raksasa. Nah, coba bayangin kita taruh benda berat kayak bumi di atas kain itu. Apa yang terjadi? Kainnya kan jadi melengkung. Nah, lengkungan itulah yang kita rasain sebagai gravitasi. Luar biasa kan? Tapi, ceritanya belum selesai sampai di situ. Justru makin aneh. Waktu para ilmuwan mulai nyelam ke dunia yang super-duper kecil, dunia kuantum, konsep kita soal waktu diobrak-abrik lagi. Ternyata, di level kuantum, waktu itu nggak ngalir mulus kayak sungai. Sama sekali nggak. Kalau kita bisa ngezoom garis waktu sampai maksimal, kita bakal lihat kalau waktu itu sebenarnya terdiri dari piksel-piksel kecil yang terpisah, kayak gambar di layar monitor. Nah, potongan waktu terkecil yang mungkin ada ini namanya waktu Planck. Sekecil apa sih waktu Planck ini? Gini deh, coba bayangin. Dalam sekali kedip mata kita aja, jumlah piksel waktu yang lewat itu jauh lebih banyak dari semua bintang di galaksi Bima Sakti. Skalanya itu benar-benar di luar nalar kita. Nah, ini kan jadi aneh. Kalau di level paling dasarnya waktu itu patah-patah, kayak film dengan frame rate rendah, kenapa yang kita rasain sehari-hari itu mulus banget? Kenapa rasanya kayak aliran yang nyambung terus tanpa putus? Jawabannya mungkin ada di salah satu eksperimen paling gila dan paling bikin pusing sepanjang sejarah sains. Sebuah eksperimen yang nunjukin kalau realitas itu sendiri sebenarnya nggak nyata. Sampai kita melihatnya. Oke, jadi di eksperimen celah ganda, ceritanya begini. Waktu nggak ada yang liatin, cahaya itu lewat kedua celah secara bersamaan, kayak ombak di air. Tapi, begitu kita pasang detektor buat ngintip dia lewat mana, si cahaya ini seolah-olah tahu kita lagi ngintip liatin. Dia langsung ganti kelakuan, jadi cuma lewat satu celah aja, kayak bola kecil. Artinya apa coba? Artinya sebelum kita ukur atau kita lihat, satu partikel itu beneran ada di semua kemungkinan tempat sekaligus. Dia ada dalam semacam kabut probabilitas. Nah, pas kita ngintip, barulah realitas itu seolah dipaksa buat milih. Oke, gua ada di sini. Oke, ini makin pusing. Kalau di level kuantum semuanya serba mungkin, kenapa di kehidupan kita sehari-hari, waktu itu kayak punya arah yang jelas? Kenapa kita cuma bisa ingat masa lalu, tapi nggak bisa ingat masa depan? Kenapa kita ingat telur yang udah digoreng, tapi nggak bisa ingat gimana rasanya sebelum digoreng? Jawabannya, kata para ilmuwan, ada di konsep yang namanya entropi. Gampangnya gini, alam semesta ini secara alami bergerak dari kondisi teratur ke kondisi berantakan. Contohnya, kamar yang rapi kalau didiemin pasti jadi berantakan. Nggak mungkin kan jadi makin rapi sendiri? Telur yang udah pecah nggak akan bisa utuh lagi. Nah, arah menuju keberantakan inilah yang kita rasakan sebagai panah waktu. Tapi siap-siap, ini bagian paling mind-blowingnya. Gimana kalau konsep teratur dan berantakan itu cuma ilusi dari sudut pandang kita yang terbatas? Gimana kalau kita bisa melihat setiap atom secara